Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita ditantang untuk memeriksa kehidupan kita. Lewat bacaan Injil yang baru saja kita dengar, satu pertanyaan yang diajukan kepada kita lewat percakapan antara orang-orang Farisi dan Yesus. Sekali lagi, percakapan ini merupakan suatu perangkap atau jerat. Orang-orang Farisi bersekongkol mencoba untuk menjerat Yesus. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Mengapa ini suatu pertanyaan yang menjerat? Kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa pada masa itu, pada masa Yesus, orang-orang Yahudi, bangsa Israel sedang dalam penjajahan Roma. Nah, Kaisar tentu saja berada di sebelah kaum penjajah. Pemimpin kekaisaran Roma adalah Kaisar itu sendiri. Nah, dengan membayar pajak kepada Kaisar artinya apa? Kamu bersekongkol dengan penjajah. Artinya apa? Di mata bangsa Yahudi, kamu adalah musuh, sampah masyarakat. Kamu patut dijauhi. Kamu tidak membela orangmu sendiri, bangsamu sendiri, keluargamu sendiri. Itu pertanyaan yang menjerat. Sekali lagi, dengan membayar pajak kepada Kaisar, ini dilihat sebagai suatu tindakan untuk membela penjajah, bersekongkol, ikut ambil bagian dalam setiap aktivitas para penjajah. Namun di mata Yesus, sekali lagi, ia melihat kelicikan orang-orang Farisi. Yesus melihat bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dengan membayar pajak kepada Kaisar. Kita sebagai warga negara, anggota masyarakat, punya tanggung jawab yang jelas untuk mendukung perkembangan masyarakat, untuk selalu terlibat aktif membangun supaya negara kita terus bisa menjadi negara yang sejahtera dan maju. Hal itu baik, bekerja untuk kesejahteraan bersama. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan,
Jangan sampai kita hidup dalam ekstrim-ekstrim. Hiduplah dengan seimbang, yang pas, yang cukup. Tidak baik apabila kita memberikan seluruh aktivitas kehidupan kita, perhatian kita kepada masyarakat, kepada negara. Kita memiliki tanggung jawab kepada negara, kepada masyarakat, kepada pemerintah, tetapi kita melupakan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Artinya apa? Bagaimana kehidupan keagamaan kita? Bagaimana kehidupan keimanan kita? Bagaimana kita sebagai seorang Katolik? Bagaimana kita sebagai seorang pengikut Kristus? Hidup beragama juga tidak boleh ekstrim. Jangan sampai kehidupan keimanan kita, keagamaan kita membuat kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Kita menjadi eksklusif. Yang lain dilihat sebagai musuh, ancaman. Gereja mengajarkan bagaimana kehidupan keagamaan kita, kehidupan keimanan kita harus memberi roh, memberi kehidupan baru dalam kehidupan kenegaraan kita, dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Makanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jadilah terang dan garam bagi dunia. Kita yang dipanggil dan sudah dibaptis sebagai pengikut Kristus, kita adalah misionaris. Misionaris itu bukan hanya para suster, para frater, para romo. Tidak. Setiap orang yang sudah dibaptis, dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi misionaris. Kita dikirim untuk mewartakan Injil dimanapun kita berada, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita ingin orang-orang Katolik bagaimana di Indonesia ini juga berperan penting untuk menjaga dan mendukung kesejahteraan masyarakat, kehidupan bernegara. Jadi sekali lagi bagi Tuhan Yesus tidak ada pertentangan antara memenuhi tugas-tugas kita sebagai warga negara dengan baik dan benar dan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat beriman. Sekali lagi, ajakannya adalah bagaimana kita harus hidup seimbang, hidup cukup dan pas, jauhi ekstrim-ekstrim. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dicek. Hidup seimbang itu hidup yang baik. Yang ekstrim, kurang, atau berlebih-lebihan, itu tidak baik. Yang baik adalah makan secukupnya. Kalau kurang makan, nanti apa? Sakit. Kalau kebanyakan makan, bisa sakit juga. Apapun dimakan. Oh, bahaya ini kalau apapun dimakan. Yang pas adalah makan secukupnya. Tidur juga seperti itu. Kalau kurang tidur, wah nggak sehat. Kebanyakan tidur, namanya apa? Pemalas. Atau mungkin lagi sakit. Tidur yang pas. Jatuh cinta juga seperti itu. Kurang mencintai, makanya jomblo. Kalau terlalu banyak mencintai, namanya apa? Cinta yang gila. Jadi cinta juga harus pas. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama, Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga, pastikan hidupnya seimbang, yang pas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini
adalah seorang yang mementingkan karir, ya, untuk bisa menjaga, untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarga tentu saja harus bekerja. Tetapi apabila karir yang menjadi prioritas sehingga suami atau istri dilupakan dan anak-anak dilupakan, ini kan ekstrim, tidak sehat, harus seimbang. Bekerja tanpa mengenal waktu juga tidak baik, tapi tidak bekerja juga tidak baik. Harus seimbang. Dalam kehidupan rohani juga seperti itu. Kalau 24 jam selalu di gereja, lupa pulang ke rumah, nggak izin kalau mau ke gereja, lupa makan, wah itu nggak baik juga. Romo aja pulang ke pastoran. Tapi kalau nggak ke gereja, ya tidak baik juga. Harus seimbang, ada waktunya. Jadi sekali lagi kita diajak bagaimana untuk bisa hidup seimbang. Satu hal yang harus terus kita miliki, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk bisa bahagia adalah bagaimana kita bisa mencintai. Mencintai pun sekali lagi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kurang mencintai, kita menjadi seorang yang pasif. Cinta yang lebih terlalu ekstrim, itu bisa mencekik dan membunuh. Makanya kita perlu satu model di dalam mencintai. Siapa model kita untuk bisa mencintai dengan pas dan benar? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mencintai kita dengan pas, rahmat-Nya pas dan cukup untuk kita. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang karena cinta Allah selalu pas. Tidak lebih karena cinta Allah tidak mencekik sampai-sampai membunuh kita. Karena cinta Allah itu pas dan rahmat-Nya pas, Ia memberikan dirinya kepada kita supaya kita hidup, dan itulah bukti cinta yang pas, bahwa siapa yang mencintai ada kebebasan, ada kehidupan baru, dan siapa yang dicintai juga mengalami hal yang sama. Ia bebas, ia tidak tertekan, ia bisa menjadi dirinya sendiri, ia bisa bahagia. Cinta pun tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas. Sekali lagi, dalam perayaan Ekaristi ini kita diajarkan untuk bisa hidup seimbang. Dan dalam perjalanan iman kita diajarkan bagaimana bisa mencintai. Dan kita memiliki satu model bagaimana itu bisa mencintai Kristus sendiri. Dan itu menjadi doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kita mohon supaya kita diajarkan untuk bisa mencintai dengan pas, cukup. Kita mohon rahmat dari Allah. Tuhan, berikanlah aku rahmat-Mu, karena rahmat-Mu selalu cukup dalam hidupku. Cinta-Mu tidak pernah kurang. Bukan pasif, bukan diam saja. Dan cinta-Mu tidak pernah lebih sampai mencekik, sampai membunuh. Tapi cinta-Mu cukup bagiku. Ajari aku Tuhan, bagaimana bisa mencintai cukup dan pas. Di mana aku yang mencintai boleh mengalami kebebasan, boleh menjadi lebih baik hari demi hari. Dan orang yang aku cintai juga boleh mengalami kebebasan, boleh menjadi baik hari demi hari.